Dia ngambil tanah, langsung dimasukin ke mulut anak itu, dipaksa buat nelen. Pas anak itu udah nggak bisa teriak dan nggak bisa napas, Louis langsung motong alat kelamin korban. Dimasukin juga ke mulutnya, baru dipotong lehernya. Hai semuanya, gue Citahead. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru gentayangan di channel ini, selamat datang. Langsung aja nih, diklik tombol subscribe-nya di bawah, biar gue makin semangat bikin videonya. Karena akan ada 2-4 video baru tiap minggunya, tentu dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang menarik buat kalian tonton. Jangan lupa juga buat di like dan share kalau kalian suka sama video ini, oke? Kalau dengar kata serial killers, kalian langsung kepikiran siapa? Mungkin ada yang langsung kepikiran sama nama Jack the Ripper, Ted Bundy, atau beberapa nama lain yang udah cukup sering kita denger ya. Tapi kalau gue sebut nama Luis Alfredo Garavito Cubillos atau La Bestia, kalian tahu gak? Mungkin banyak dari kalian yang gak tahu. Luis ini adalah salah satu serial killers paling kejam dan paling diingat di wilayah Amerika Selatan. Dia ini seorang pedofil, mungkin mirip sama robot gedek di sini ya. Tapi angka korbannya jauh lebih parah dari robot gedek. Oke, nggak usah banyak ngomong lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Let's crime head begin. Luis Alfredo Garavito Cubillos lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1957 di kota Genova, Kolombia. Dia adalah anak pertama dari 7 bersaudara dan berasal dari keluarga yang cukup miskin. Sebagai anak tertua dan berasal dari keluarga miskin, kehidupan Luis sangat berat. Sedari kecil, ia harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan juga membantu orang tuanya untuk menghidupi adik-adiknya. Jadilah si Luis ini ngamen, jadi pengemis juga, terus sempat juga jadi roper koran. Sampai sering juga nih, kalau uangnya nggak cukup, dia nekat mencuri. Selain menjalani hidup dengan penuh tekanan, ternyata Luis juga menjadi korban kekerasan seksual dari beberapa orang yang tinggal di lingkungan rumahnya. Setelah Luis berumur 15 tahun, ia memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Luis mulai hidup berpindah-pindah tempat, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Teresa, dan mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Seiring berjalannya waktu, bukannya makin baik, ternyata sikap Luis makin kacau. Dia mulai melakukan hobi kejinya, yaitu menculik, memperkosa, dan membunuh anak laki-laki. Yang tentunya bikin warga di Kolombia ini ketakutan. Jadi awal mula ketakutan warga di Kolombia ini dimulai pada tahun 1992, di mana terjadi cukup banyak kasus hilangnya anak laki-laki berusia 6-16 tahun. Pada awalnya, kasus hilangnya anak-anak kecil ini nggak terlalu terekspos. Karena kasus hilangnya anak-anak ini nggak dilaporin ke pihak kepolisian. Padahal nih cuy, yang hilang itu bisa 2-4 anak tiap minggunya. Kasus ini nggak terekspos karena yang hilang itu rata-rata adalah anak-anak jalanan, pengamen, dan penjual koran. Yang mayoritas berasal dari keluarga miskin atau malah yatim piatu. Selain itu juga, kasus ini terjadi pada saat Kolombia masih perang saudara. Keamanan sangat minim dan banyak juga yang kehilangan keluarganya. Ya udah, jadi makin lemah aja deh pengawasannya. Bertahun-tahun kasus ini terjadi, tapi kurang perhatian. Padahal di beberapa daerah itu cukup banyak ditemuin tulang belulang dan mayat-mayat anak kecil. Sampai pada akhirnya pertengahan tahun 1997 ditemukan sebuah kuburan massal ilegal yang di dalamnya terdapat puluhan tulang belulang. Saat diselidiki, ternyata tulang belulang ini adalah tulang anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. Polisi mulai mengkaitkan antara kuburan massal ini dengan kasus hilangnya anak-anak beberapa tahun belakangan ini. Setelah beberapa bulan penyelidikan, polisi ternyata belum juga menemukan titik terang nih cuy. Dan ternyata malah makin banyak ditemukan tubuh-tubuh anak kecil di berbagai daerah. Pada Februari 1998, ditemukan lagi 2 mayat anak kecil di sebuah bukit di luar kota Genova. Berselang 1 hari, polisi malah nemuin lagi 1 mayat yang lokasinya cuma beberapa meter dari lokasi ditemukannya 2 mayat sebelumnya. Ketiga korban ini mendapatkan luka yang hampir sama. Tangan mereka diikat, terdapat beberapa luka pukul di seluruh tubuhnya, lehernya terpotong, dan alat kelamin mereka hancur. Ketiga korban ini juga mengalami kekerasan seksual. Di dekat mayat-mayat itu, polisi nemuin sebuah pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Polisi juga nemuin sebuah kertas yang di dalamnya tertulis sebuah alamat. Polisi langsung mendatangi alamat itu dan menggeledahnya. Ternyata itu adalah rumah Teresa. Teresa lalu diinterogasi.
dan polisi mendapatkan info bahwa Louis, pacar Teresa, sudah beberapa bulan tidak pulang. Polisi terus menggeledah rumah tersebut, sampai akhirnya mereka nemuin sebuah tas yang ternyata itu adalah punya Louis. Setelah diperiksa, ternyata tas itu berisi beberapa foto anak laki-laki dan ada sebuah buku yang di dalamnya bertuliskan nama-nama korban yang telah Louis perkosa dan bunuh. Polisi langsung memasukkan Louis ke daftar pencarian orang pada saat itu. Beberapa bulan berlalu, dan ternyata polisi nggak berhasil menemukan Louis. Tapi pada 22 April tahun 1999, Louis secara nggak sengaja ketangkep sama polisi. Penangkapan itu terjadi karena ada laporan dari seorang tunawisma yang curiga atas gerak-gerik Louis yang sepertinya sedang mengincar seorang anak jalanan. Louis menjalankan aksi kekejamannya itu di lebih dari 60 kota, tapi korban paling banyak itu ditemukan di kota Pereira, di mana ditemukan 41 korban. Mayoritas korbannya itu dibunuh dengan cara yang sama. Ini adalah tata cara pembunuhan ala Louis. Pertama, minum alkohol kesukaanmu. 2. Ikat tangan korban. 3. Ikat kaki korban. 4. Lakukan kegiatanmu sambil sesekali pukulin. 5. Setelah puas, potong lehernya. Nah, kira-kira gitu tata cara pembunuhan ala Louis. Dari ratusan korban, ada satu korban yang paling dia inget nih cuy. Karena dia ngerasa puas banget pada saat ngelakuin itu. Jadi pada tanggal 23 Maret 1993, di kota Villa Vicencio, dia mengintai seorang anak. Saat itu korbannya ini lagi makan roti di depan toko yang udah tutup. Louis lalu menyamar sebagai seorang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Louis lalu ngedeketin anak itu. Terus minta tolong buat didorongin sampai ke ujung jalan. Soalnya jalanan itu agak menanjak. Kalau anak itu mau menolong Louis, dia dijanjikan semangkok sup dan sepotong roti. Anak ini mau dan akhirnya ngebantu Louis. Udah sampai ujung jalan, ngelunjak si Louis. Minta didorongin lagi ke sebuah gang. Emang dasar bangke ini si Louis. Air susu dibalas air tuba. Bukannya dikasih sop sama roti, anak ini malah dihadiahin 2 pukulan di kepalanya. Pakai besi pula. Anak itu langsung pingsan, lalu kaki dan tangannya diikat, dan langsung didudukin di kursi rodanya, terus dibawa ke sebuah bukit. Pas Louis lagi minum alkoholnya, lagi siap-siap dia, si anak kebangun dan berusaha kabur. Louis kesel, dipukul kaki anak itu sampai patah. Duh, ngeri nih, merinding gue nih ceritanya nih. Abis dipatahin itu kakinya, Louis berusaha ngangkat anak itu. Mungkin karena kesakitan ya, anak itu jadi nggak sengaja nyikut muka Louis. Karena bukan atlet UFC, jadi sikutnya kan nggak sekencang McGregor ya. Habis kesikut makin emosi si Louis. Dibantingnya anak itu, diinjek-injek kaki yang tadi patah. Habis itu dipatahin pula tangan yang nyikut dia tadi. Udah kayak gitu langsung disetubuhi itu korban sampai pingsan. Gak cuma nyampe situ doang, Louis sengaja nunggu si anak ini sampai bangun lagi. Pas bangun si anak langsung teriak-teriak kan karena kesakitan. Terus tahu apa yang dilakuin sama Louis? Dia ngambil tanah, langsung dimasukin ke mulut anak itu, dipaksa buat nelen. Pas anak itu udah gak bisa teriak dan gak bisa napas, Louis langsung motong alat kelamin korban. Dimasukin juga ke mulutnya, baru dipotong leher. Anjir, gak kebayang gue, ngeri banget. Pas persidangan, Louis ini ngaku kalau dia udah memperkosa dan membunuh lebih dari 140 anak. Tapi dari hasil investigasi pihak berwajib, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Louis bersalah atas 138 kasus. Tapi keputusan itu sangat disayangkan oleh banyak ahli, karena mereka menyebutkan bahwa korban dari kekejaman Louis ini berjumlah lebih dari 300 anak, bahkan sampai mendekati 400. Media Kolombia dan Amerika Latin bahkan menyebut Louis ini sebagai pembunuh berantai paling kejam di dunia. Menurut kalian nih, harusnya Louis dihukum berapa lama? Tulis komen kalian di bawah. Pada awalnya, banyak nih orang-orang yang mencoba mengkalkulasikan hukuman Louis. Seharusnya dia dipenjara berapa lama, berpatokan pada hukuman kejahatan serupa. Kalau dikalkulasikan, seharusnya Louis itu dipenjara selama 1853 tahun. Tapi di Kolombia ternyata ada sebuah peraturan tentang pembatasan jumlah hukuman seseorang, dan itu maksimal 40 tahun. Selain itu, karena Louis sangat kooperatif saat penyelidikan dan persidangan, dia akhirnya cuma dihukum 22 tahun penjara. Gimana menurut kalian? Louis dihukum di sebuah penjara khusus. Dia dipisahkan dengan narapidana lainnya karena dia sangat berisiko untuk dibunuh. Louis juga sempat beberapa kali diwawancara oleh media, dan di wawancara itu dia mengatakan bahwa dia sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih baik.
Dan saat dia keluar nanti, dia berencana untuk masuk ke dunia politik dan akan membela hak-hak anak-anak agar lebih diperhatikan oleh negara. Percaya? Oke, segitu aja buat bahasan kali ini. Gimana menurut kalian? Like, komen, dan share video ini kalau kalian suka. Kalian juga harus follow IG gue, @citahead, biar kalian bisa DM gue kasus-kasus apa lagi yang menarik buat kita bahas. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu tiap gue upload video terbaru. Karena akan ada 2-4 video tiap minggunya yang tentu menarik buat kalian tonton. Karena gue akan senang banget kalau video-video gue menggentayangi kalian. See you in the next video. Citahead out.